Bab 45 Menghancurkan 9 Jalan Kebenaran. Seluruh tubuh Wang Yanfeng berputar dengan aura intens dari esensi sejati. Dia bahkan tidak menunggu Lin Ming selesai melangkah di atas panggung sebelum dia berteriak keras, dan pedang panjang 3 kaki di tangannya mulai memancar dengan rune cerah. Ada 10 rune secara total, 9 rune hijau dibekukan dari esensi sejati Wang Yanfeng, dan yang terakhir adalah dari simbol prasasti yang ditinggalkan oleh Master Prasasti. Ilmu pedang, 9 jalan kebenaran, adalah keterampilan keluarga yang diberikan kepada kepala keluarga Wang setelah dia melakukan tindakan militer yang hebat. Kaisar pertama Kerajaan Keberuntungan Langit telah memberikan keterampilan ini kepada keluarga Wang kota Yuelu sehingga dapat diturunkan dan dipelajari oleh generasi mendatang. Wang Yanfeng ini hanya mengandalkan budidaya transformasi tubuh tahap ketiga awal untuk mencapai batas pembentukan 9 rune. Meskipun ini hampir merupakan level paling dasar dari rune hijau, itu masih mengesankan. Para tetua yang melihat berkomentar saat mereka menyaksikan pertarungan. Mereka memiliki pengalaman yang luas dan dapat dengan mudah menentukan keterampilan bela diri Wang Yanfeng, serta tingkat dan asalnya. 9 jalan kebenaran dapat menunjukkan kekuatan sejatinya jika digunakan bersama dengan senjata langka. Junior keluarga aristokrat benar-benar berada di lapangan bermain yang berbeda dari yang lain. Mereka memiliki seni bela diri yang diturunkan melalui garis keluarga mereka dan juga harta yang dengan mudah berharga beberapa ribu tael emas. Dibandingkan dengan seniman bela diri biasa, mereka jauh lebih baik. Lin Ming dalam bahaya. Dia hanya anak laki-laki biasa. Keterampilan bela diri macam apa yang mungkin dia miliki untuk menangkis 9 jalan kebenaran. Di atas panggung, mata Lin Ming bersinar cemerlang saat dia melihat tanda hijau pada pedang Wang Yanfeng. Sebelum mempelajari teknik prasasti, ia terlebih dahulu harus mempelajari formula hukum jiwa, dan mengembangkan kemampuan untuk mengendalikan kekuatan jiwanya sendiri. Lin Ming telah mempelajari formula hukum jiwa tingkat puncak, taktik jiwa sombong. Dengan ini, Lin Ming sangat sensitif terhadap aliran esensi sejati dalam harta atau benda langka. Selama dia memperpanjang kekuatan jiwanya, dia bisa dengan jelas memahami semua hal. Saya bisa merasakan Wang Yanfeng menggunakan semacam keterampilan bela diri, tetapi bahkan jika saya bisa merasakannya, saya tidak terlalu akrab dengan keterampilan bela diri, tidak ada cara bagi saya untuk mencari tahu di mana kekurangannya. Tetapi ketika melihat teknik dan peralatan prasasti, mungkin tidak ada seorang pun di seluruh kerajaan keberuntungan langit yang dapat memahaminya lebih baik daripada saya. Saya dapat dengan jelas mengidentifikasi kerentanan dalam aliran esensi sejati. Saat Lin Ming berpikir secara mendalam tentang ini, Wang Yanfeng sudah menggenggam pedangnya dan bergegas ke depan. Dia akan menutup jarak dan menggunakan keterampilan bela diri keluarganya, 9 jalan kebenaran, dan dalam beberapa gerakan berikutnya, akhirnya memecahkan masalah yang disebut Lin Ming ini, sambil meningkatkan reputasinya sendiri. Esensi sejati berkumpul di Longsword dan bersiul dengan suara tajam dan tajam. Ini adalah keuntungan menggunakan harta. Begitu esensi sejati terfokus, itu akan meningkatkan citra dan kekuatan seseorang yang mengesankan, sehingga meningkatkan momentum mereka. Menghadapi ini, bersama dengan aura kekuatan, seorang seniman bela diri tanpa harta akan menemukan bahwa mereka merasa tidak mampu melawan apapun, karena bahkan jika mereka mencoba untuk bersaing dengan senjata mereka sendiri kemungkinan besar akan putus pada kontak pertama. Lin Ming, bersiaplah untuk mati. Wang Yanfeng berteriak saat 9 simbol di pedangnya mulai mekar dengan lampu hijau pijar. Begitu pedang panjang ditebas, tekanan pedang besar melanda bahu Lin Ming. Murid Lin Ming melebar dan kedua kakinya tiba-tiba membanting tanah saat tubuhnya bergerak seperti sambaran petir. Bang! Saat pedang Wang Yanfeng memotong ke tanah, ledakan menyebarkan batu pecah ke udara. Panggung batu biru ini didukung oleh susunan ajaib dan sekeras besi, tapi tetap saja, pedang Wang Yanfeng telah memotong lubang sedalam setengah kaki. Kekuatan serangan tunggal ini terlalu banyak.
Meskipun pedangnya tidak mengenai, Wang Yanfeng tidak merasakan kesedihan apapun, tetapi malah tertawa. Lin Ming, Anda ingin membandingkan kecepatan dengan saya. Anda tidak hanya memiliki beberapa kekuatan ilahi bawaan yang kecil, tetapi tampaknya kecepatan Anda juga tidak terlalu buruk, tetapi sangat disayangkan. Anda tidak dapat menggunakan keterampilan bela diri gerakan apapun. Kecepatan. Betapa menyedihkan Anda bahkan bisa berpikir untuk membandingkan dengan saya, Wang Yanfeng. Begitu dia mengatakan ini, langkah Wang Yanfeng berubah. Tubuhnya telah berubah menjadi bayangan yang kabur dan tidak jelas. 7 langkah putus asa. Keterampilan bela diri gerakan keluarga Wang. Ini adalah salah satu keterampilan bela diri rahasia keluarga Wang. Dalam 7 langkah seseorang dapat muncul dan menghilang sesuka hati, dan kecepatannya melampaui hantu dan dewa. Keluarga bangsawan tua benar-benar membuat orang cemburu. Senjata itu lebih lemah, keterampilan bela diri lebih lemah, gerakannya lebih lemah, bagaimana seseorang bisa bertarung seperti ini? Saat mereka berbicara, Wang Yanfeng bergerak 7 langkah dan langsung muncul di sisi Lin Ming. Garis hijau bercahaya muncul sekali lagi saat 9 rune berkilauan dengan esensi sejati. Pedang itu menebas di lengan Lin Ming. Itu melanggar hukum untuk membunuh orang lain selama kompetisi di Seven Profound Martial House, jika tidak mereka akan menerima hukuman berat dari sekolah. Oleh karena itu Wang Yanfeng telah memotong lengan Lin Ming. Meskipun serangan ini tidak akan mematikan, tetapi itu bisa mematahkan tulangnya dan merobek tendon lengannya. Bahkan dengan obat-obatan unggul untuk memperbaiki tulang dan memperbaiki otot, sebagian besar lengan akan tidak berguna dan akan sangat menghambat kultivasi di kemudian hari. Ini adalah pedang berbahaya yang dipenuhi dengan kebencian. Mulut Wang Yanfeng menelusuri seringai mencibir. Apakah kamu bukan semacam bakat? Lalu aku akan memotong jalan bakat, dan melihat bagaimana kamu berani berjuang melawanku lagi. Ini adalah alasan pedangnya, dan dia tidak bisa memikirkan alasan sedikit pun bahwa dia akan kalah. Namun, pada saat ini, Lin Ming berteriak, dengan keras memutar bola kakinya dan mengulurkan tinjunya. Ini adalah tinju yang tidak mencolok, bahkan tinju yang akan membawa setidaknya 3000 jin kekuatan sombong. Bang! Bagian tengah yang pertama mengenai ujung bilah pedang Wang Yanfeng. Ini adalah satu-satunya kerentanan yang ditemukan Lin Ming di senjata di mana esensi sejati berada pada titik paling lemah dan bergejolak. Dengan kecepatan di mana Wang Yanfeng menggunakan pedangnya, kesulitan untuk mencapai titik yang tepat ini tidak terbayangkan. Jika bukan selama bertahun-tahun Lin Ming telah menghabiskan deboning dan mengasah akurasi gerakannya sampai setiap tindakan menjadi memori yang tertanam dalam otot-ototnya, maka bahkan jika dia bisa memahami cacat dalam simbol prasasti, itu hanya akan sia-sia. Dalam waktu yang singkat itu, Wang Yanfeng hanya merasakan gelombang kekacauan yang tiba-tiba dalam esensi sejati yang menjalar ke seluruh tubuhnya saat aliran energi di pedang terputus. Jika konsentrasi esensi sejati dalam pedang itu seperti ular zamrud yang mematikan, maka yang pertama Lin Ming adalah kapak yang memotong ular di sekitar tengah, 7 inci di atas tubuhnya. Bagaimana? Begitu aliran esensi sejati mandek, Wang Yanfeng merasakan sakit mendera tubuhnya saat darahnya naik dengan berbahaya. Sebelum dia bisa mengungkap arti dari apa yang telah terjadi, Lin Ming telah melepaskan satu kaki dan menendang ke arah kepala Wang Yanfeng. Setiap hari selama beberapa tahun, Lin Ming telah melatih kakinya di tunggul pohon. Kekuatan sederhana dari serangan ini telah dilunakkan oleh rasa sakit yang sangat konstan yang hanya dipadamkan oleh rumput benang besi. Ini adalah kekuatan mengerikan yang telah dikultivasikan dengan mempraktikkan meridian tempur kebajikan chaotik. Itu tidak berbeda dengan ledakan kekuatan murni. Kaki Lin Ming seperti ekor naga saat ditendang keluar, tapi Wang Yanfeng juga memiliki beberapa kemampuan. Bahkan saat pikirannya terguncang, dia berhasil mengangkat tangan dengan kaku untuk memblokir kaki Lin Ming. Namun, ketika tendangan Lin Ming mengenai lengan Wang Yanfeng hanya bisa merasakan seolah-olah batang besi tebal menghantamnya.
Lengannya segera kehilangan perasaan dan dia hampir pingsan karena tekanan. Hati Wang Yanfeng terkejut. Apa kekuatan abnormal ini? Dengan sentakan kejutan pada perubahan tempo pertempuran, hati para tetua yang hadir sama-sama terkejut. Tinju sederhana itu tidak sesederhana itu. Para kandidat yang menonton tidak dapat melihat sesuatu yang aneh, tetapi ini adalah Master Hou Tian, mereka dengan mudah menangkap misteri di balik arti tinju sederhana itu. Lin Ming ini, bagaimana mungkin dia melakukan ini? Tendangan itu mengirim Wang Yanfeng terbang mundur ke udara. Sebelum dia bahkan kehabisan nafas, dia bisa melihat dalam penglihatannya pemandangan Lin Ming langsung mendekat. Tidak baik. 7 langkah putus asa. Wang Yanfeng mengayuh kakinya dengan 7 langkah putus asa, dan tubuhnya benar-benar melanggar aturan fisika, saat dia tiba-tiba berbelok ke samping dan lolos dari tinju Lin Ming. Tetapi dengan perubahan arah yang tiba-tiba ini, bersama dengan kerusakan yang dia terima sebelumnya, Wang Yanfeng tidak bisa lagi mengendalikan esensi sejati yang mengamuk, yang merusak tubuhnya, dan meludahkan seteguk darah. Kali ini Wang Yanfeng merasa panik meresap ke dalam hatinya. Awalnya dia mengira bahwa kekuatannya telah melemah di pagoda indah dengan penurunan kekuatan, 9 jalan kebenaran, dan dengan demikian hanya mampu mencapai lantai 4, dan mati bersama dengan 2 binatang buas itu. Dia berpikir jika saja dia membawa pedang langka bersamanya, maka dia akan benar-benar percaya diri mencapai lantai 5 dengan mudah, dan bahkan membantai banyak binatang buas di sana. Sebaliknya, dia sekarang ditekan begitu berat oleh Lin Ming. Pada saat ini, bisakah Lin Ming juga membunuh binatang buas di lantai 5? 9 jalan kebenaran, yang sangat dia banggakan dan sombongkan telah dikalahkan sepenuhnya. Ini membuat Wang Yanfeng merasakan penghinaan yang dalam dan firasat. Sebelum dia bahkan bisa memikirkan bagaimana membalas belatung menjijikkan itu, Lin Ming sudah bergegas maju lagi. Kali ini Lin Ming menggunakan pisaunya. Aku akan memotong pisaumu. Karena dia baru saja menghabiskan banyak esensi sejati sebelumnya, dia hanya bisa menggunakan sekitar setengah dari esensi sejatinya. Wang Yanfeng tidak punya waktu untuk memanfaatkan 9 jalan kebenaran. Dia hanya bisa memfokuskan semua esensi sejati yang bisa dia kumpulkan dalam pedang dan mengandalkan kekuatan, ketajaman, dan kualitas unggulnya untuk memblokir Lin Ming. Dia sudah menyimpulkan bahwa jika dia memblokir dengan pedangnya maka Lin Ming harus menarik pisaunya, jika tidak pisaunya akan terpotong. Namun dia tidak membayangkan bahwa Lin Ming tidak akan menarik kembali pisaunya, tetapi bahkan bertemu langsung dengan pedang hanya dengan pisau deboning. Ledakan. Dengan ledakan dahsyat, dalam tumbukan gila dari esensi sejati, pisau deboning terpotong. Dia punya. Wang Yanfeng bahkan tidak punya waktu untuk terkejut, karena Lin Ming sudah memberikan tembakan keras, dan pisau deboning meledak menjadi beberapa fragmen tajam. Tengah. Fragmen ini seperti senjata tersembunyi yang meledak seperti bom yang melesat ke segala arah. Dengan jarak yang begitu dekat dan kejutan langsung dari senjata seperti ini, Wang Yanfeng bahkan tidak bisa mengelak, meskipun dia memiliki 7 langkah putus asa. Wang Yanfeng berteriak dengan menyedihkan saat bahu, perut, dan pahanya ditusuk oleh pecahan pisau deboning dan darah beterbangan ke segala arah. Sebuah fragmen bahkan langsung menembus bahunya. Lin Ming mengirim tendangan terbang ke arah dada Wang Yanfeng. Wang Yanfeng meludahkan seteguk darah saat dia dikirim terhuyung mundur. Tendangan instan itu telah mematahkan tulang rusuknya dan membuatnya terbang terbalik seperti layang-layang yang patah. Berhenti. Saat tendangan Lin Ming mengirim Wang Yanfeng terbang, Penatua Su terbang keluar seperti seekor ceetah, dan kursi yang dia duduki hancur berantakan oleh ledakan esensi sejati. Penatua Su menyerbu ke atas panggung seperti angin dan menangkap Wang Yanfeng yang terluka parah. Dia segera mengeluarkan botol obat dari lengan bajunya dan mengoleskannya padanya. Dia berteman lama dengan ayah Wang Yanfeng, jadi dia secara alami harus menjaganya. Dengan Wang Yanfeng terluka sejauh ini,
Bagaimana dia bisa menjelaskan ini kepada temannya? Setelah mengoleskan obat yang berharga, Penatua Su tampak muram saat dia menatap Lin Ming. Kamu anak kecil, sangat muda namun tindakanmu sudah sangat kejam. Saat Penatua Su mengatakan ini, setiap kata ditingkatkan dengan esensi sejati dan seperti bola baja yang menyerang, penuh momentum. Menghadapi tekanan dari Master Hou Tian, mata Lin Ming menyipit saat dia diam-diam memutar formula kekacauan primal sejati dalam dirinya dan menahan tekanan. Ekspresinya netral ketika dia berkata, jika kamu mengatakan aku kejam, lalu apa yang tidak kejam? Wang Yanfeng mencoba memotong lenganku beberapa saat yang lalu, haruskah aku mengulurkannya dan membiarkannya melakukan apa yang dia mau? Jika saya tidak membalas dengan kepalan tangan dan lengan saya dipotong, apakah Anda akan mengatakan Wang Yanfeng kejam? Bagus. Anda berani berbicara kembali. Penatua Su tiba-tiba melangkah maju saat dia berkobar dengan niat membunuh. Rasanya, seperti Penatua Su ini, seperti harimau yang telah memilih korbannya dan siap melompat keluar. Bab 46 Dua pil kualitas terbaik. Orang biasa akan dibekukan ketakutan seolah-olah mereka dikunci dengan rantai jika mereka melihat seekor harimau dengan aura pembunuh mendekati mereka dengan cara yang mengesankan, apalagi Penatua Su yang jauh lebih berbahaya ini yang tampak seperti dia bisa melancarkan serangan kapan saja. Tapi Lin Ming masih belum mengungkapkan sedikit pun ketakutan atau ketakutan di wajahnya, meskipun kekuatan Elder Su melampaui dia ratusan, jika tidak ribuan kali. Lin Ming telah melihat orang bijak dan raja terbang dalam mimpi Magic Cube. Para tetua kuno ini telah membelah lautan dan menghancurkan gunung, dibandingkan dengan para pejuang ini, Penatua Su hanyalah seekor semut di bawah sepatu bot mereka. Selain itu, jika Lin Ming bertindak seperti semut yang ketakutan, lalu bagaimana dia bisa memiliki kualifikasi untuk mengejar puncak jalan seniman bela diri? Melihat bahwa sikapnya yang mengesankan dan niat membunuh gagal menindas Lin Ming, Penatua Su menjadi agak marah. Sebelum dia bisa melangkah maju lagi, sebuah bayangan melintas, dan seorang pria melewati Elder Su seperti hantu entah dari mana. Su Fengyuan, apakah kamu berencana untuk bergerak dan menggertak junior kecil? Itu benar-benar aura superior dari master sejati. Sebagai musuh tetua Su, San Sifan tidak bisa membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan, dan dia sudah tiba di depan tubuh Lin Ming. Dengan seorang penatua berdiri di depannya, Lin Ming merasakan tekanan besar pada dirinya yang diangkat. Dari titik ketika Wang Yanfeng telah menggunakan keterampilan bela diri yang unggul untuk menyerang Lin Ming, hingga perubahan mendadak dalam keberuntungan, dan ketika Lin Ming telah melukai Wang Yanfeng dengan parah, dan kemudian kedua tetua muncul di atas panggung, kebenarannya adalah bahwa itu telah terjadi. Hanya dalam waktu yang sangat singkat. Di bawah panggung, para kandidat dan tamu lain yang mengelilingi mereka sudah bereaksi, dan suara mereka memenuhi semuanya dengan obrolan. Lin Ming ini, dia telah mengalami metamorfosis sempurna. Namun dia berhasil secara bersamaan menyinggung Wang Yanfeng dan Elder Su, hari-harinya di masa depan tidak akan berlalu dengan damai. Mayoritas yang hadir berasal dari latar belakang yang sederhana, sehingga mereka memiliki beberapa poin simpati dan kasih sayang untuk Lin Ming. Bagaimanapun, keluarga mereka semua serupa, dan beberapa dari mereka adalah talenta dari generasi mereka. Namun berapa banyak dari mereka yang menderita kerugian ketika berhadapan dengan junior keluarga aristokrat yang memiliki lebih banyak sumber daya di belakang mereka. Melihat San Sifan membelah Lin Ming, Elder Su mendengus dingin dan melambaikan lengan bajunya yang tebal. Dia memberi isyarat kepada Wang Yanfeng yang terluka parah untuk mengikutinya turun dari panggung. Tetapi pada saat ini, Lin Ming berkata, "Penatua Su, tolong tunggu sebentar." Penatua Su mengerutkan kening. Dia tidak berpikir bahwa Lin Ming ini akan memiliki nyali untuk memanggilnya. Setiap kandidat normal yang melihat sesepuh Hou Tian dari 7 rumah bela diri mendalam akan tunduk dan pemalu, tetapi Lin Ming ini sebenarnya telah memaksa dirinya untuk memanggilnya, betapa bodohnya dia. Dia dengan dingin berkata,
Apa yang ingin kamu katakan? Sebelum aku dan Wang Yanfeng setuju untuk berduel, kami bertaruh. Jika saya menang, saya tidak hanya akan mempertahankan posisi kandidat tempat pertama, tetapi saya juga akan mendapatkan pil Scarlet Ular Emas yang merupakan hadiah tempat kedua. Karena Penatua Su membawa Wang Yanfeng pergi, ketika hadiah dibagikan, saya akan menerimanya sendiri. Lin Ming mengatakan semua hal ini sekarang, karena itu adalah masalah yang harus dibuat benar-benar jelas. Kalau tidak begitu Wang Yanfeng pergi, maka hadiah itu mungkin tidak akan diberikan kepadanya. Jauh dari mata semua yang hadir, tidak mungkin Wang Yanfeng akan dengan mudah mengiriminya pil Scarlet Ular Emas. Wang Yanfeng tidak sadarkan diri sampai sekarang. Kehilangan wajah ini benar-benar membuatnya berharap dia tidak bangun. Mendengar kata-kata Lin Ming ini hampir membuatnya batuk lebih banyak darah. Seberapa berharga dan langka pil emas ular Scarlet? Keluarga Wang Kota Yuelu adalah keluarga bangsawan tua dengan kekayaan besar, ikatan mendalam dengan negara, dan sejarah panjang dan bertingkat. Namun tidak peduli berapa banyak uang atau kekuatan yang mereka miliki, tidak mungkin mereka bisa membeli pil Scarlet Ular Emas. Itu bukan sesuatu yang bisa dibeli dengan uang. Selain itu, selama bertahun-tahun Wang Yanfeng telah menggunakan banyak sumber daya keluarganya, dan Dewan Tetua telah sangat kritis terhadapnya. Jika dia kehilangan pil Scarlet Ular Emas ini, bagi Wang Yanfeng ini adalah pukulan yang benar-benar mematikan. Dia pantas mati. Wang Yanfeng mengutuk dalam hatinya. Dia memelototi Lin Ming dengan kebencian terbongkar di matanya. Tapi dia sudah membuat janji, dan itu telah didengar oleh semua orang. Di hadapan begitu banyak orang, mustahil untuk mengingkari janji. Dia meludahkan beberapa kata di antara gigi terkatup. Pil Scarlet Ular Emas milikmu. Saya berharap Anda beruntung dan beruntung dalam mengambilnya. Saya harap tidak ada yang salah dalam penyerapan dan pembuluh darah Anda tidak meledak, merobek Anda sampai hancur. Lin Ming mendengar ancaman telanjang dalam kata-kata Wang Yanfeng ini. Saya benar-benar telah menyinggung terlalu banyak orang. Sampai sekarang, ada Zhuyan, Wang Yigao, Wang Yanfeng, dan semua orang ini berasal dari latar belakang bangsawan. Bahkan Zhuyan dan Wang Yanfeng adalah seniman bela diri yang berbakat. Wang Yigao adalah masalah lain, setelah terakhir kali dia mungkin mengencingi celananya, dan akan terlalu takut untuk melakukan apapun, tetapi Zhuyan dan Wang Yanfeng juga akan belajar di Seven Profound Martial House bersamaku, dan akan mencari setiap kesempatan untuk membalas dendam padaku. Tidak peduli apa, sepertinya aku tidak bisa mengakhiri semua masalah di masa depan ini. Saya menyinggung begitu banyak orang namun tidak bisa membersihkan kekacauan dengan benar, sekarang ini menjadi pertanda besar. Tapi mereka memprovokasi saya, tidak mungkin bagi saya untuk menelan semua hinaan dan membiarkan orang lain mempermalukan saya sesuka hati, jika tidak maka akan menguras hati dan semangat seni bela diri saya. Karena sudah begini, yang terpenting adalah aku meningkatkan kekuatanku sendiri secepat mungkin. Saya jelas bukan tandingan Zhuyan. Bahkan tidak Zhuyan, tapi Wang Yanfeng ini juga untungnya meremehkanku dan aku juga meremehkannya. Saya berpikir bahwa karena saya mengalahkan dua binatang buas di lantai 5 pagoda indah bahwa saya jauh lebih kuat dari dia, tapi saya tidak berpikir bahwa kekuatannya akan meningkat begitu banyak dengan menggabungkan harta langka dan keterampilan bela diri keluarga. Bahkan jika saya bisa melihat sirkulasi esensi sejati di pedangnya, itu belum tentu kemenangan saya. Mungkin saya juga harus pergi untuk membeli semacam harta langka. Lin Ming memikirkan semua hal ini. Besok dia akan secara resmi memasuki Seven Profound Martial House, dan kemungkinan besar akan bertemu Zhuyan di beberapa titik. Setengah tahun yang lalu, Zhuyan mengandalkan puncaknya tahap ketiga dari kultivasi transformasi tubuh untuk memasuki tempat tinggal surgawi, yang akan dikunjungi oleh semua siswa paling berbakat. Kekuatannya kemungkinan besar memiliki spesialisasinya sendiri, Lin Ming tidak akan meremehkannya. Setelah melihat Penatua Su pergi,
San Sifan menatap Lin Ming dalam-dalam, saat matanya terlihat terkejut dan sedikit tidak percaya. Dalam pertarungan beberapa saat yang lalu, jika Lin Ming telah menggunakan beberapa keterampilan bela diri yang luar biasa dan maha kuasa untuk mengalahkan Wang Yanfeng, maka dia tidak akan terkejut, tetapi apa yang dia gunakan hanyalah tinju dan kaki biasa. Tidak menggunakan apa-apa selain tubuhnya sendiri, dia telah mencapai titik yang tepat dari esensi sejati seperti ular 7 inci di atas pedang dan mengganggu esensi sejati Wang Yanfeng. Untuk mencapai hal ini akan membutuhkan penilaian yang luar biasa tajam dan akurasi yang luar biasa. Untuk memukul pedang yang digunakan dengan kecepatan seperti itu dan di tempat yang tepat tidak kalah sulitnya dengan menangkap panah yang melaju di tengah penerbangan. Dapat dikatakan bahwa jika seseorang melatih keterampilan dasar mereka dengan cukup, maka mereka akan dapat melakukan ini. Tapi bagaimana Lin Ming menemukan kelemahan dalam esensi sejati Wang Yanfeng tidak jelas. Ini hanya bisa datang dari kekuatan-kekuatan jiwa yang sangat tinggi dan pengalaman yang luas. Jenis pengalaman ini hanya dapat diakumulasikan oleh pertempuran yang sebenarnya selama bertahun-tahun. Anak laki-laki ini baru berusia 15 tahun, tidak mungkin baginya untuk memiliki pengalaman seperti ini. Apakah dia beberapa bakat jenius? Beberapa seniman bela diri jenius dalam bertarung. Berdasarkan intuisi mereka dan persepsi mengerikan yang saleh, mereka akan dapat melihat celah apapun di medan perang. Segala jenis keterampilan bela diri yang hebat dan menakjubkan, bagi mereka, sebenarnya akan penuh dengan lubang. Bertemu seseorang seperti ini dan tidak bisa memahami bagaimana mereka tiba-tiba mendekatimu, dengan pedang mereka di wajahmu, orang seperti ini benar-benar menakutkan. Mungkinkah Lin Ming ini juga memiliki bakat seperti ini? Itu agak aneh. Penatua San memikirkan ini dan memandang Lin Ming, kamu, ikut aku. Lin Ming menemukan bahwa Penatua San berjalan ke arah yang jauh dari tempat hadiah dibagikan dan dia memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya. Lin Ming, ukur bakat jiwamu denganku. Untuk mencapai lantai 5 pagoda indah dan juga mengalahkan Wang Yanfeng. Di ruangan yang tenang berpola lantai ubin batu biru, Zhu Yan berdiri di tengah, di atas pilar kayu. Dia bertelanjang dada, memperlihatkan otot-otot tubuh bagian atasnya yang kokoh dan kuat. Di sampingnya berdiri seorang pelayan tua yang kurus. Meskipun pelayan itu terlihat sedikit longgar, napasnya teratur dan panjang, yang merupakan puncak dari latihan transformasi tubuh tahap ketiga, pelatihan jeroan. Pelayan Zhu Yan dan pelayan Wang Yigao seperti langit dan bumi. Ini karena keluarga Zhu adalah kerabat kaisar dan pengaruh mereka lebih besar, dan juga karena status Zhu Yan dalam keluarganya, itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Wang Yigao yang tidak berguna. Meskipun Zhu Yan tidak hadir untuk menonton ujian Lin Ming, dia telah mengirim pelayan lamanya untuk memperhatikan situasi. Begitu kompetisi Lin Ming dan Wang Yanfeng berakhir, pelayan tua itu kembali untuk melaporkan situasinya kepada Zhu Yan. Bajingan kecil ini, aku tidak menyangka dia menyembunyikan begitu banyak rahasia. Bang! Wang Yanfeng meninju tinju dan menghancurkan pilar kayu. Pilar semacam ini sangat keras, karena telah direndam dalam obat-obatan yang meningkatkan kekakuan dan kepadatan, dan beberapa kali lebih ulet dari biasanya, tetapi sebenarnya dihancurkan oleh tinju Zhu Yan. Ini adalah tanda bahwa kekuatan tinju Zhu Yan telah mencapai tahap yang tinggi. Itu benar-benar di atas 4000 jins. Dibandingkan dengan Ling Shen, itu hanya sedikit lebih buruk, tetapi tidak terlalu banyak. Wang Yanfeng terlalu arogan, tapi dia memang memiliki beberapa kemampuan. Sejauh yang saya tahu dia sudah berlatih 9 jalan kebenaran untuk membentuk 9 rune hijau, dan dia juga memiliki keterampilan gerakan 7 langkah putus asa. Namun dia masih kalah dari Lin Ming. Apakah Lin Ming menggunakan semacam keterampilan bela diri? Pelayan tua itu berkata, Tuan muda, Lin Ming tidak menggunakan keterampilan bela diri, dia hanya menggunakan pukulan dan tendangan. Gerakannya lurus dan mendasar,
tidak ada gerakan mencolok yang dia gunakan. Apa? Lalu bagaimana mungkin dia bisa menang? Zhuyan tidak bisa mempercayai ini. Pelayan tua ini memiliki penglihatan yang buruk dan tidak melihat metode apa yang digunakan Lin Ming, tetapi dia berhasil mematahkan 9 jalan kebenaran anak laki-laki Wang kecil itu dan kemudian menggunakan serangkaian gerakan untuk menang. Dia tanpa henti mengejar sampai akhir dan mengalahkan bocah kecil Wang tanpa memberinya kesempatan sedikit pun untuk membalas. Dia melanggar 9 jalan kebenaran. Zhuyan merasa terkejut. Setiap jenis seni bela diri memiliki kelemahan yang dapat dimanfaatkan, tetapi ini adalah rahasia mutlak yang tidak pernah diungkapkan. Lin Ming hanya junior dari keluarga cabang keluarga Ling. Latar belakangnya normal, tidak mungkin baginya untuk mengetahui segala jenis keterampilan bela diri yang layak, bagaimana mungkin dia memiliki pengalaman untuk mengalahkan 9 jalan kebenaran. Apakah ini mimpi? Zhuyan tidak dapat memahami alasannya. Kemudian, pelayan tua itu berkata, "Tuan muda, pelayan yang lebih tua ini juga menemukan bahwa esensi sejati Lin Ming sangat murni. Dia tidak seperti seniman bela diri biasa di tahap kedua transformasi tubuh." Zhuyan menjawab, "Saya sudah menemukan ini. Tidak ada yang terlalu aneh tentang itu, bocah ini mungkin menemukan beberapa bahan berharga dan memakannya. Selain rajin belajar dan bekerja keras dan berlatih, bahkan seekor anjing gila pun dapat menunjukkan tingkat keberhasilan tertentu. Karena dia mengalami pertemuan kebetulan, kekuatannya tiba-tiba naik ke tingkat yang baru. Karena bakatnya awalnya sampah, ini perlahan akan memudar. Kejadian seperti ini terlalu jarang terjadi, bahwa Lin Ming ini bisa mengalami keberuntungan seperti itu, bocah itu benar-benar merusak pemandangan." Zhu yang perlahan mengepalkan tangannya yang pertama. Dia tidak peduli sama sekali tentang Lin Ming, dan bahkan tidak berpikir dia memiliki kualifikasi untuk diingat olehnya. Bagaimanapun, dia 2 tahun lebih muda dan pada tingkat kultivasi yang lebih rendah. Hanya karena Lan Yunyue, Zhuyan merasa Lin Ming ini sangat merusak pemandangan. Bab 47 Bakat Jiwa Lin Ming. Ini adalah tes bakat jiwa, pikir Lin Ming, saat dia berdiri di depan tablet batu besar. Tablet batu ini mirip dengan yang digunakan untuk mengukur kekuatan, tetapi dengan satu perubahan kecil, warnanya berbeda. Tablet batu untuk mengukur kekuatan adalah hitam obsidian yang dalam, tetapi tablet batu untuk mengukur kekuatan jiwa ini sebenarnya berwarna merah, merah tua yang agak seperti darah segar. Lin Ming adalah junior dari keluarga Lin, dan bakat jiwa dan bakat bela dirinya diukur segera setelah ia lahir, dan keduanya berada di kelas 3 menengah. Tingkat bakat ini lumayan, jika Lin Ming lahir di keluarga Lin maka dia akan layak untuk dibesarkan dan dikultivasi, tetapi sangat disayangkan bahwa dia dilahirkan di keluarga cabang. Bakat jiwa kelas 3 menengah dan bakat bela diri ini tidak cukup untuk membuatnya menjadi pengecualian yang secara langsung ditambahkan ke dalam garis keturunan langsung keluarga laki-laki. Bagi seorang anak, antara bakat jiwa dan bakat bela diri, penanaman bakat bela diri lebih penting, karena berhubungan langsung dengan pencapaian masa depan anak itu sebagai seniman bela diri. Adapun bakat jiwa, itu dapat diabaikan. Bakat semacam ini terutama terkait dengan pekerjaan yang membutuhkan kekuatan jiwa, seperti master prasasti, penyuling, apoteker, alkemis, dan sebagainya. Secara umum, hanya bakat jiwa yang luar biasa, seperti kelas 4 superior kelas 5 yang layak memiliki sejumlah besar uang yang dihabiskan oleh keluarga untuk dibesarkan menjadi master prasasti, apoteker, atau pekerjaan khusus lainnya. Bakat jiwa yang layak dan di bawahnya akan benar-benar diabaikan. Lin Ming tahu ini, bakat jiwa itu sama sekali tidak berguna di tahap transformasi fisik. Secara bertahap akan menjadi lebih berguna setelah seseorang mencapai Xiantian dan mulai mengolah jiwa mereka. Di Sky Fortune Kingdom, sebagian besar seniman bela diri dan prajurit tingkat terendah tidak akan menggunakan kekuatan jiwa mereka sama sekali.
Namun beberapa dari mereka yang menerobos periode kondensasi pulsa mungkin mulai berlatih prasasti. Mereka kemudian akan mempelajari formula hukum jiwa, mulai memadatkan kekuatan jiwa mereka, dan menjadi mampu melihat hal-hal tertentu, seperti aliran esensi sejati dalam harta, dan kemudian dapat mendefinisikan dan memahami kelemahan mereka. Penatua San curiga bahwa Lin Ming adalah bakat jenius di kekuatan jiwa karena ini, dan membawanya ke sini untuk memeriksa. Meskipun kamu sudah mengatakan bahwa kamu memiliki bakat jiwamu yang diukur oleh keluargamu, aku pikir mungkin lebih baik untuk mengukur lagi untuk berjaga-jaga. Hal-hal bakat jiwa semacam ini biasanya diabaikan dan sebagian besar waktu adalah formalitas. Ditambah dengan fakta bahwa tablet batu belum tentu akurat, mungkin ada kesalahan dalam pengukuran. Saat Penatua San mengatakan ini, dia menempatkan batu esensi sejati kecil di tengah tablet batu. Meskipun terlihat agak mirip, biaya batu kecil ini jauh lebih tinggi. Batu esensi sejati kecil ini sebenarnya adalah barang konsumsi yang mewah. Lin Ming meletakkan tangannya di tablet batu dan merasakan array diaktifkan dengan sekejap. Di lautan luas pikirannya, dia tiba-tiba melihat gambar-gambar fantastik yang tak terhitung jumlahnya, kaleidoskop gambar-gambar dunia, dan merasakan sensasi kesemutan di jiwa terdalamnya. Perasaan semacam ini berlanjut selama beberapa lusin napas waktu sampai dia mendengar Penatua San berkata, diukur. Lin Ming membuka matanya dan melihat. Dia melihat bahwa sinar pilar batu telah naik ke posisi keempat, dan meluap sekitar sepertiga. Bakat kelas 4 utama. Lin Ming tampak sedikit lesu. Dia tahu bahwa bakat jiwanya sendiri telah diukur di kelas 3 menengah. Bagaimana itu bisa meningkat secara acak begitu banyak? Seperti yang dikatakan Penatua San, apakah itu kesalahan ketika dia mengukur bakat jiwanya sebelumnya? Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak Lin Ming. Mungkinkah perubahan bakat ini terkait dengan Magic Cube? Apakah karena dia telah menelan pecahan jiwa itu, maka bakat jiwanya sendiri telah meningkat dari kelas 3 menengah ke kelas 4 dasar? Lin Ming tidak tahu apa-apa tentang jiwa, tapi ada satu hal yang dia tahu dengan jelas. Secara keseluruhan pengetahuan Sky Spill Continent, bakat tidak dapat diubah dan tidak dapat diubah. Ini adalah fakta. Terlepas dari apakah mereka mengembangkan bakat bela diri atau bakat jiwa mereka, itu tidak akan pernah berubah lagi setelah lahir. Tidak ada bahan langka di dunia yang bisa mengubah bakat seseorang. Adapun ingatan yang dia serap, itu juga tidak mengandung pengetahuan tentang cara apapun yang mungkin terjadi. Tetapi karena ingatannya tidak lengkap, Lin Ming tidak berani menegaskan ini sebagai kebenaran. Mungkinkah bakat jiwanya telah diukur secara tidak benar saat lahir? Jika menelan jiwa dapat meningkatkan tingkat bakat jiwa seseorang, maka jika para tetua yang kuat dari alam para dewa dapat melakukannya, maka apakah semua orang akan memiliki bakat tingkat 6, 7, atau 8? Saat Lin Ming memikirkan ini, dia tanpa sadar menelusuri dadanya sendiri di mana dia bisa merasakan Magic Cube. Setelah terakhir kali dia menelan dan menyerap fragmen jiwa, Lin Ming tidak dapat memasuki alam mimpi Magic Cube lagi. Meskipun dia tidak memiliki harapan apapun, jika dia memiliki kesempatan di masa depan untuk menyerap fragmen jiwa lagi, maka dia harus mengukur bakat jiwanya untuk melihat apakah tidak ada pertumbuhan. Penatua San secara alami tidak mengetahui keadaan Lin Ming ini, dan dia mengerutkan kening saat dia melihat hasil dari tablet batu. Bakat kelas 4 utama ini membuatnya merasa tidak puas. Dia awalnya memiliki sedikit harapan bahwa Lin Ming adalah jenius bakat kekuatan jiwa yang langka, seperti kelas 5, atau bahkan kelas 6 yang legendaris. Jika itu masalahnya maka Lin Ming akan dikirim untuk mempelajari prasasti, alkimia, dan tidak ada upaya atau sumber daya yang akan dihemat untuk membesarkan mereka. Ketika saat itu tiba, maka 7 rumah bela diri yang mendalam akan dapat membesarkan dan mengolah Qin Xingxuan dan Lin Ming, 2 talenta jiwa bela diri yang jenius, dan 7 rumah bela diri mendalam mereka akan mendapatkan penghargaan dan pujian dari sekte utama.
Mereka bahkan mungkin memiliki harapan untuk mendapatkan obat-obatan atau elisir yang berharga. Tapi sekarang harapan kecil itu pupus. Penatua San menggelengkan kepalanya dan menghela nafas ringan dengan satu napas kecil. Dia berkata kepada Lin Ming, "Ayo, aku akan menuntunmu untuk menerima hadiahmu. Ini adalah pil sumsum naga emas Crimson dan pil emas ular Scarlet." Saat dia kembali ke rumahnya di Seven Profound Martial House, Lin Ming melihat dua pil di dalam kotak di atas meja. Suasana hatinya pasti bersemangat. Panen kali ini terlalu besar. Dari dua pil ini, satu dimurnikan dari sumsum naga emas Crimson, dan yang lainnya, dengan kantong empedu ular merah emas yang berusia 100 tahun. Naga emas Crimson adalah binatang buas kelas 4. Bahkan seorang ahli Houtian bahkan tidak akan cocok untuk itu. Adapun ular Scarlet emas berusia 100 tahun, meskipun itu adalah binatang setan tingkat ketiga, ia hidup di puncak binatang setan tingkat ketiga, dan juga sangat langka, dan karenanya sangat langka. Kedua pil berharga ini adalah benda yang tidak memiliki harga pasar, mereka tidak bisa dibeli di seluruh kerajaan keberuntungan langit. Bahkan keluarga kerajaan akan terkejut dan tergerak oleh ini. Jika aku meminum dua pil ini, maka kekuatanku akan meningkat dengan pesat, tapi, meminum pil berharga seperti ini secara langsung terlalu membuang-buang waktu. Ingatan tetua tidak hanya memiliki teknik prasasti untuk meningkatkan kekuatan harta, tetapi juga untuk meningkatkan efek pil. Dia telah mempelajarinya dan mempelajari simbol prasasti untuk menggandakan efek pil. Dia hanya perlu mengoleskannya ke pil dan kemudian meminumnya. Alam para dewa memiliki warisan dan warisan yang tak tertandingi. Terlepas dari apakah itu transformasi tubuh, keterampilan seni bela diri atau senjata, setiap keterampilan dan susunan telah dikembangkan ke puncak kemungkinan. Itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan apapun atau siapapun di benua tumpahan langit, dan teknik prasastinya juga sama. Teknik prasasti di alam para dewa dibagi menjadi 4 kategori umum: prasasti benda, prasasti obat, prasasti tubuh, dan prasasti jiwa. Prasasti objek ditempatkan pada harta langka, itu yang paling sederhana dan jelas. Prasasti obat adalah prasasti untuk pil, obat mujarab, dan obat-obatan lainnya, itu akan meningkatkan efeknya atau menghilangkan efek sampingnya. Prasasti tubuh adalah prasasti yang ditempatkan pada tubuh. Itu membutuhkan pengetahuan dan pencapaian mutlak dalam prasasti untuk digunakan, dan dapat meningkatkan kecepatan kultivasi dan latihan seorang seniman bela diri, dan bahkan kecakapan tempur mereka. Prasasti jiwa adalah prasasti jiwa. Teknik-teknik ini termasuk dalam batas tertinggi mutlak dan alam puncak dari teknik prasasti. Bahkan ingatan sesepuh tentang prasasti jiwa kosong, mungkin tidak lengkap, atau mungkin dia tidak memiliki pengalaman sama sekali. Teknik prasasti Sky Fortune Kingdom terbatas pada prasasti objek. Jumlah master prasasti yang sangat banyak tidak pernah terlalu memikirkan gagasan, bahwa prasasti juga dapat digunakan di tempat lain. Dengan keterampilan Lin Ming saat ini, tidak perlu baginya untuk berpikir tentang prasasti tubuh atau prasasti jiwa, apalagi mencoba untuk mencobanya. Prasasti obat mungkin dimungkinkan dengan lebih banyak belajar, tetapi pertama-tama Lin Ming telah sibuk akhir-akhir ini dengan budidaya seni bela dirinya, dan dengan demikian tidak punya cukup waktu untuk berlatih, dan yang kedua, Lin Ming tidak punya cukup uang untuk membeli bahan, jadi dia mengesampingkan ide itu untuk referensi di masa mendatang. Tapi sekarang dia telah berhasil mendapatkan pil sumsum naga emas Crimson dan pil Scarlet ular emas. Kedua pil ini adalah obat ajaib. Jika dia bisa dengan sungguh-sungguh mempelajari teknik prasastinya, maka dia akan bisa sangat meningkatkan keampuhannya. Tiba-tiba Lin Ming mendengar ketukan di pintunya terdengar seperti kilat. Jika bukan karena fakta bahwa kualitas pintu Seven Profound Martial House sangat bagus, Lin Ming curiga bahwa itu mungkin akan hancur berantakan.